KKB Papua lari kocar kacir, korbannya masih bisa bangun setelah ditembak. Melansir dari gridhot.id, seseorang warga sipil kembali menjadi sasaran keganasan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Diketahui jika KKB Papua memang tak pernah berhenti menebar teror hingga pada Rabu 23 November 2022. Lalu KKB Papua melakukan aksi menembak dan membunuh warga sipil di distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari. Mengutip Tribun Papua.com, warga sipil inisial MR 53 tahun ditembak orang tak dikenal OTK di distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Rabu 23 November 2022. Insiden penembakan itu berlangsung pukul 06.30 WIT. Polisi menduga penyebab penembakan akibat persoalan batas tanah. Dugaan awal berkaitan dengan areal tanah di sekitar kejadian, ujar Kapolres Manokwari AKBP Prasian Herman Gultom kepada awak media di Manokwari Rabu 23 November 2022. Gultom mengatakan dugaan itu juga berkaitan dengan aktivitas korban yang mencari kayu bakar di lokasi penembakan. Semua masih dugaan dan kami harus mendalami lebih jauh lagi, tegasnya. Kini polisi masih melakukan penyelidikan serta memburu terduga pelaku. Kita masih mengecek identitas, baru kemudian kami kejar pelaku, kata Gultom. Kalau pelaku masih berstatus orang tidak dikenal OTK dan belum bisa dipastikan berhubungan dengan KKB, jelasnya. Gultom menuturkan kejadian itu si MR sedang mencari kayu bakar di kampung. Kalau pelaku masih berstatus orang tidak dikenal OTK dan belum bisa dipastikan berhubungan dengan KKB, jelasnya. Gultom menuturkan kejadian itu si MR sedang mencari kayu bakar di kampung Mandopi, Manokwari. Kejadian penembakan oleh orang tak dikenal terjadi pada pukul 06.30 WIT, ujar Gultom awak media di Manokwari Rabu 23 November 2022. MR waktu itu hendak mencari kayu bakar di kampung Mandopi, distrik Manokwari Utara, Manokwari. Saat berada di perjalanan, MR kemudian bertemu dengan dua orang pria yang tidak dikenal menghampirinya. Saat korban berjalan sekitar 3 meter, seorang pria mengeluarkan senapan laras pendek dari tas nokan miliknya dan menembakkan ke arah bagian perut korban. Jelasnya, dirinya baru mendapat laporan perihal kejadian itu setelah korban dibawa ke rumah sakit TNI AL Manokwari. Kita mendapat laporan saat korban sudah dilarikan ke rumah sakit, ungkapnya. Gultom menambahkan setelah kedua OTK melakukan penembakan, korban pun lari untuk menyelamatkan diri. Korban sempat dikejar oleh pelaku, namun dia berusaha lari sehingga para pelaku berhenti mengejar, kata Gultom. Dilansir dari poskupang.com, hingga saat ini, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua tak henti-henti melakukan aksi menembak dan membunuh warga sipil di daerah itu. Kasus terbaru dialami Muhammad Telalas, 43 tahun, korban ditembak di hutan dekat Kampung Mandopi, distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari. Penembakan terhadap Muhammad Telalas itu terjadi sekitar pukul 06.30 WIT Rabu 23 November 2022. Dalam insiden itu tak diketahui siapa pelakunya sebab oknum yang menembak korban adalah orang yang tak dikenal alias OTK. Terkait kasus tersebut, istri korban Nurmala mengungkapkan fakta yang mengerikan. Dikisahkan bahwa sebelum insiden penembakan itu, suaminya telah menunaikan sholat, bahkan saat itu korban jadi imam di Masjid Al-Hijrah. Korban yang merupakan imam Masjid Al-Hijrah Borobudur itu diketahui bekerja juga sebagai operator kayu. Setelah sholat subuh, suami saya langsung ke lokasi pekerjaan di sekitar Sawi Gunung 5, ujar Nurmala kepada awak media. Setibanya di jalan masuk ke lokasi kerja, kira-kira 3 meter langsung ditembak dari sisi kanan korban.
Saat ditembak, bapak langsung jatuh, sementara pelaku penembakan tidak langsung melepaskan tembakan berikutnya. Hanya 1 kali tembak saja, tutur Nurmala mengulangi kisah suaminya. Setelah tertembak, lanjut dia, suaminya masih berusaha untuk bangun dengan maksud melakukan perlawanan atau membela diri jika diserang lagi. Akan tetapi, lanjut Nurmala, tatkala melihat suaminya bangun lagi setelah ditembak, pelaku penembakan seketika melarikan diri. Sementara dalam kondisi tertembak, suaminya itu berusaha menyelamatkan diri dengan lari pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, korban sedang dalam keadaan terluka, luka di bagian perut karena terkena tembakan itu, ujarnya. Kepadanya, sang suami bercerita bahwa ia ditembak dari arah kanan dan mengenai perut. Ia ditembak oleh orang yang tak dikenal. Melihat suaminya terluka, Nurmala langsung berusaha sekuat tenaga untuk membawa korban ke RS Al Manokwari, maksudnya agar segera mendapatkan penanganan medis. Setelah urus surat-surat, ternyata hanya dilakukan pemulihan di bagian usus dan akan dirujuk ke Makassar. Jelasnya, mungkin karena peluru itu belum diangkat dari tubuh korban, sehingga korban akhirnya menghembuskan nafas terakhir sebelum dirujuk ke Makassar. Pasca suaminya meninggal dunia, Nurmala sepertinya tak puas dengan keadaan itu. Terdorong oleh rasa ingin tahu, Nurmala pun meminta dokter untuk mengambil peluru yang bersarang di tubuh suaminya. "Saya minta dokter untuk melakukan operasi. Saya ingin lihat seperti apa peluru yang ada di dalam tubuh korban," tutur Nurmala. Supaya dokter mengabulkan apa yang diminta, tim dokter akhirnya berhasil mengambil peluru dari dalam tubuh korban. "Peluru yang ada di tubuh suami saya itu beda dengan milik aparat. Bentuk peluru beda sekali," tutur Nurmala. Menurut dia, kemungkinan peluru itu bersumber dari senjata rakitan. Peluru itu pun rakitan karena modelnya lain sekali, beda dengan peluru milik aparat. Bentuknya sangat beda dengan aparaturnya karena sangat beda. Mungkin peluru itu dicetak sendiri, ungkap Nurmala. "Kami orang bodoh ini menduga peluru ini tidak biasanya peluru ini mungkin mengandung racun," katanya. Dia juga menyebutkan penembakan suaminya tersebut merupakan hal yang tak biasa. Ada kemungkinan sudah direncanakan sebelumnya. Dugaan itu muncul karena sebelum kejadian penembakan itu ada beberapa orang yang tak dikenal ditemukan beraktivitas di lokasi kejadian. Hanya saja, lanjut dia, orang-orang itu tidak dikenal sama sekali. Korban tidak mengenal satu orang pun yang tiba-tiba ada di tempat itu. Orang tidak jelas itu ada di lokasi kejadian sejak peristiwa di Bintuni. Hanya saja korban tidak kenal satu pun, imbuhnya. Nurmala berharap agar aparat kepolisian bisa mengungkap kasus tersebut. Kepolisian harus bisa ungkap masalah itu sehingga tak ada lagi korban jiwa. Almarhum bercerita bahwa sehari sebelumnya, sekitar pukul 18.00 WIT, ada 2 orang di lokasi kejadian. Tetapi beberapa waktu kemudian terlihat lagi 1 orang, sehingga saat itu 3 orang di tempat itu, tuturnya. Suami bercerita bahwa ada 3 orang yang di lokasi. Dari 3 orang itu, 2 orang ada laki-laki dan 1-nya perempuan. Hanya saja tidak diketahui siapakah orang tak dikenal itu, imbuhnya.